Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami, channel Tiga Lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tiga Lelaki. Di segmen berikutnya ini kita ngobrol dengan Kepala Dinas PU Pak Danan, PU Tata Ruang Pak ya, Perkim Perumahan dan Pemukiman. Beliau jadi pegawai negeri sipil sekarang dan tentunya punya proses yang panjang untuk mencapai karir tertinggi sekarang pada Dinas PU. Tentunya banyak lika-liku dan mungkin beliau punya inspirasi yang bisa kita bagi ke sahabat Tiga Lelaki. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, dulu waktu PNS di mana Pak? Tahun berapa PNS? Saya masuk PNS tahun 96. 96. Ya, di Batu Raja. Waktu itu masih di dinas mana Pak? Pertama di bagian ekonomi. Sekda. Masih staf waktu itu ya. Staf. Waktu itu tesnya melalui tes umum gitu ya. Di Palembang. Tes Palembang ya. Habis kuliah dari Unila. Terus Lampung, ya. Terus saya kerja di swasta. Dari situ di swasta itulah yang proses pengembangan pribadi saya panjang gitu. Ditempa oleh keadaan alam kesusahan itu waktu di swasta, sehingga waktu itu hampir putus asa saya secara pribadi. Tapi kalau saya itu akhirnya saya kembali pada Tuhan aja gitu dulu. Hajud itu kan ya semangat itu. Makanya nggak pernah terduga bakal jadi PNS itu nggak pernah terduga ya. Terduga. Dulu tuh di swasta di mana tuh Pak? Saya di PT Teguh Wirabakti di Menggalak sana kan milik 2. Bergerak di bidang perkebunan. Banyak saya ada tepung tapioka, ada minyak goreng kan ya. Gitu. Jadi setelah itu susah payah di swasta, digembleng di situ, jadi ikut tes. Itu di luarnya lah dugaan juga gitu. Nah, akibat pengembleng itu ketika tidak terduga masuk PNS itu saya itu seperti orang kelelahan sebenarnya. Lelah dalam hal capek gitu kan. Makanya waktu saya masuk PNS tahun 96 itu saya tuh seperti tidak punya ambisi apa-apa, nggak ada tahu arah mau kemana apa. Bagian pokoknya saya kerja aja gitu. Tapi memang segala sesuatu saya itu kembali ke Tuhan aja gitu semuanya. Orangnya ya apapun yang saya dapatkan itu saya terima gitu. Nggak pernah ngeluh masalah rezeki itu enggak gitu kan ya. Karena apa yang diberikan Tuhan kalau kita syukuri ya itu alhamdulillah bisa berdampak juga gitu. Rezeki pasti datang gitu ya. Kalau kita bersyukur ya Pak. Iya. Makanya dulu tuh nggak ada pikiran mau jadi apa nggak, ini kerja aja gitu. Bahkan sekolah S2 aja nggak duga gitu kan, belum bisa S2 waktu itu. Karena saya pertama bukan penduduk asli kan gitu. Biasanya kan orang-orang itu kan penduduk asli lebih diutamakan, kan termasuk pendatang gitu kan. Dan tidak ada ibaratnya yang di belakang saya siapa tuh nggak ada gitu kan. Buah ketekunan akhirnya menjadi sukses ya Pak ya. Sebelum pertama kali di bagian ekonomi sebagai staf, setelah itu saya di ekonomi ke lingkungan hidup waktu itu pernah di Batu Raja, lalu ke Bapeda, habis pulang sekolah ke Bapeda gitu. Bapeda. Sekolah saya justru dulu tuh S2-nya keuangan daerah, tapi saya nggak mau ke bagian keuangan gitu, karena saya tuh bukan yang hobi yang kawin belangko gitu kan. Kerjaan belangko itu nggak sesuai gitu. Jadi dulu senang berpikir aja gitu kan. Lalu tahun 2006 saya pindah ke Martapura, Okutino. 2006. Nah, pada waktu itu sifat saya ini susah untuk nolak tugas itu, walaupun sesulit apapun ada perasaan gengsi kalau
nggak bisa gitu loh. Iya, harus bisa. Iya harus bisa gitu. Mau nolak nggak bisa itu nggak terucap oleh saya gitu. 2006 itu di Oku Timur Di Bapeda. Bapeda. Nah, jadi dulu banyak hal-hal yang ditugaskan ke saya yang nggak pernah saya lakukan gitu loh, yang pengalaman saya nggak tahu gitu. Tapi menolak perintah itu ada agak ini gengsi gitu, nolak itu kan ya. Jadi waktu pertama kali itu ditugaskan masalah tapal batas gitu, sama kepala Bapeda. Penyelesaian tapal batas. Dengan pengalaman itu saya nggak tahu mana. Nggak tahu itu. Karena memang basic ekonomi. Iya gitu loh. Tapi saya banyak diam, akhirnya saya banyak bertanya sampai ke pusat segala macam. Jadi dulu ada tapal batas antara Oku Timur, Oku Selatan dan Oku Induk. Nah waktu itu derajatnya itu posisinya itu sama gitu. Nah rupanya waktu pemekaran itu belum ada batas-batasnya, belum ada batu, baru sketsa sifatnya, kiraan gitu. Nah dari situlah saya memahami gitu, akhirnya saya tekuni itu gitu kan. Itu. Jadi setelah dari Bapeda, nah ke Cipta Karya. Cipta Karya tahun 2007 ya. Itu saya dulu merasa Cipta Karya itu bukan bidang saya gitu loh. Kaget juga saya pindah itu karena lain dari jurusan saya kan. Iya, jurusan basic mah ekonomi kan Pak. Iya, gitu. Nah, waktu dipindahkan itu bersamaan dengan penerapan pelelangan melalui internet, PSE. Gitu. Nah, waktu itu di Cipta Karya sampai bulan Juni itu, bukan Cipta Karya, Bina Marga segala macam sampai bulan Juni itu tahun 2011. Itu belum tender gitu loh. Karena nggak ada yang berani melakukan tender itu karena itu diterapkan pertama kali. Nah waktu itu saya yang beranikan diri dengan kepala dinas dulu, kebetulan Pak Erwan kepala dinas saya bilang udah saya tunjuk saya jadi ketua. Nah, akhirnya waktu itu saya ditunjuk, langsung staf saya tugaskan untuk belajar ke luar proses itu. Nah, dari situlah kami mulai tender dan kebetulan berhasil dan baru diikuti oleh dinas-dinas lain gitu sebelumnya. Jadi saya dulu termasuk pelopornya. Pelopornya waktu di Cipta Karya pakai sistem digital itu ya, PSE. Waktu itu kan ada 5 orang yang lulus pertama kali di Oku Timur itu, termasuk saya gitu kan. Yang saya buat bangga itu saya itu bukan orang teknik, tapi waktu itu saya lulus termasuk lulus gitu kan. Padahal dulu ngerti juga saya saya juga bingung gitu. S2 MM kan Pak? MSI ya. Keuangan. Saya juga bingung, saya bingung juga gitu kan gitu. Tapi ya itulah kenyataannya saya lulus, makanya saya tunjuk waktu itu sebagai ketua tender di Dinas PU Cipta Karya waktu itu. Jadi buah dari sering belajar akhirnya bisa gitu. Belajar sudah tahu tugas apapun kita laksanakan dan tidak pernah nolak tugas gitu. Gitu. Pak, sekarang di sektor swasta Bapak berjibaku di situ, kemudian dari staf biasa dipindah ke Bapeda, kemudian jadi sekdim. Sekarang Bapak sudah duduk sebagai kepala dinas PU Cipta Karya, Perkim, Perumahan dan Pemukiman. Apa Pak, mungkin punya konsep tersendiri untuk membangun Oku Timur? Karena kemarin saya lihat baca di media sosial kerjasama dengan pihak developer nih yang sedang lagi dijalin nih oleh dinas Perkim ini. Sebenarnya yang utama itu pertama jangan ambisius. Dalam apapun ambisi kita jangan melihat rezeki orang itu aja. Galilah potensi yang ada di diri kita, sudah itu tadi. Kalau kita melihat rezeki orang timbul sifat iri kita gitu orang lain gitu. Tapi kalau kita mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan, ya insya Allah semuanya jadi berkah gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian mencari peluang bahwa percayalah ya, kita pun dimanapun kita ditempatkan, kalau kita bisa menggali potensi yang ada di dinas itu bisa gitu Pak. Bisa
bisa kita dapatkan di situ. Ya, apapun ya gitu. Yang penting kita bisa menggali potensi itu. Daripada kita ngurusin rezeki orang, lebih baik kita menggali potensi yang ada. Yang ada. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan takut melaksanakan apa? Jangan takut ada kesalahan gitu loh. Karena lebih baik kita berbuat tapi salah daripada nggak berbuat sama sekali. Iya, betul. Itu sebenarnya. Gitu. Sudah itu yang perlu kita tanamkan itu kesetap itu ada kerjasama bagi tugas. Jangan ada manajemen konflik di kantor gitu loh. Diciptakannya manajemen konflik gitu. Ada juga gitu kan yang seperti itu. Bagaimana menetralisir keadaan gitu. Jadi jangan setap juga kita kalau harus marah ya harus marah gitu loh. Tapi marahnya itu kita panggil ke dalam gitu kan. Jadi bicaralah empat mata apa dia permasalahannya gitu. Kalau tidak perlu marah, ngapa harus marah kan gitu. Gitu. Marah tetap tapi memberikan arahan pembinaan, Pak ya. Jangan menunjukkan power kita kalau kita ini atasan gitu kan ya. Ini aku atasan, kamu mau apa gitu. Itu enggak seperti itu kan. Yang penting kalau pada permasalahan itu dipanggil apa dia dulu persoalannya. Ya, kalau memang masih bisa diselesaikan kita selesaikan gitu kan. Itu aja. Tapi kalau dia nggak bisa diselesaikan juga ya kita pindah aja gitu aja. Jangan sampai mempermalukan staf gitu. Itu aja. Makanya hubungan kerja itu saya dimanapun tempat ada hubungan harmonis gitu saya jaga gitu, antara staf-staf saya gitu. Pak, kemudian Bapak sudah di Perkim nih sekarang, sudah menjalin ada mungkin perencanaan rusunawa ke depan, rusunawa, kemudian pembangunan kota, pemukiman, ada kerjasama dengan developer nih. Iya. Konsepnya ini seperti apa pembangunan Joko Timur ini ke depan, Pak? Sebenarnya gini, kita tuh persoalan kita tuh kan tiap tahun banjir, Joko Timur itu, terutama Joko Timur. Tapi penyesalannya kan cuma bagi-bagi sembako aja gitu kan. Iya, tidak ada pembangunan infrastruktur itu. Ya, sebenarnya persoalan awalnya itu nggak diselesaikan. Apa persoalan awalnya? Kita ini kan hutan-hutan kita sudah rusak. Kemudian banjir ini kan berulang-ulang gitu loh. Dan orang di kita ini di tepian Komering ini biasanya agak sungkan meninggalkan lokasi banjir itu karena turun temurun. Iya. Tanah adat kan mereka, tanah orang tua. Nah itu kan gitu. Nah yang pola-pola pikir seperti harus dirubah sebenarnya gitu. Bahwa alam itu makin lama makin tidak bersahabat gitu kan. Jadi harus memberikan pengertian gitu pada masyarakat di tepian Komering itu. Nah, kemudian ya dari segi kesehatan, dari segi masalah ekonomi, karena biasanya mereka itu kan ya mancing di situlah kan untuk cari nafkah segala macam itu kan. Padahal kalau di tempat lain pun dia bisa berbuat sama hal yang ketika dia di tempat asal gitu kan. Nah kebetulan kemarin tuh saya bersama dengan developer itu berkaitan dengan pengembangan perumahan dampak banjir. Sebenarnya ya ini Tuhan juga lah yang berkehendak gitu ya, karena prosesnya begitu cepat sekali gitu kan ya. Jadi saya menawarkan ini kerjasama dengan developer itu untuk mengembangkan orang-orang terkena banjir kan, selain untuk pemerataan penduduk juga kan itu bisa supaya usaha dia kan lebih laku gitu loh. Karena kalau tempat itu jadi rame kan otomatis tanah dia juga jadi mahal kan gitu. Iya. Secara logika gitu. Dan itu rupanya disambut baik oleh developer itu, dia siap menyediakan lahan. Nah beberapa hari kemudian ada yang datang dari Palembang sini gitu loh. Saya tanya, ada nggak kegiatan untuk pembangunan rumah dampak banjir? Ada Pak. Bapak usulkan aja ya. Itu. Dari provinsi? Dari provinsi. Ada bantuan rumah terdampak banjir ya? Banjir gitu loh. Tapi memang program pusat gitu kan. Nah, sebenarnya itu sambutan yang nggak terduga sebenarnya gitu. Cuman kita ada ide nyamperin itu, kebetulan disambut orang ya alhamdulillah. Nah rumah terdampak banjir ini sebenarnya kalau
kerjasamanya berbagai pihak antara daerah, provinsi dan kabupaten, sebenarnya gampang menyelesaikannya gitu loh. Karena paling satu rumah itu umpamanya harganya 150 juta. Kalau 7 miliar umpamanya kita buat per tahun aja kan bisa patungan 7 miliar tuh daerah berapa, provinsi berapa, pusat berapa gitu loh. Kan nggak makan waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah rumah terdampak banjir. Itu yang sebenarnya konsep saya itu awalnya itu. Berapa banyak Pak rencananya nanti developer itu? Ya untuk tahap pertamanya mungkin sekitar 60 rumah. Di lokasi di Lokasi Kota Baru sini lah. Kota Baru sini lah. Memang tempat yang memang bebas banjir kan? Iya, itu loh. Nanti kan kita clearing tanah itu kan supaya bagus lagi. Gitu. Jadi dapat ide, langsung dapat sambutan dari provinsi, dapat developer juga mendukung. Nah sebenarnya itu nggak sengaja juga sebenarnya. Gitu. Tapi ya dimanapun kita ada jalan pasti ada keluar jalan ininya. Iya. Gitu. Betul sekali Pak. Sebenarnya seperti itu. Pak, prinsip hidupnya apa nih Pak? Moto hidup Bapak? Aku nggak mau ngeliat orang lain. Aku ngeliat inilah potensi alam kita digali. Potensi diri kita sendiri. Iya. Itu. Sudah tuh jangan urusin rezeki orang. Itu tadi Pak ya yang tadi. Iya. Iya. Hobi kita apa nih? Dulu saya hobinya sepak bola. Tapi sekarang masih sepak bola nih? Enggak. Sekarang ini kan dulu saya termasuk di kuliah dulu orang seni kan gitu. Saya dulu ikut teater namanya Teater Kedurespati di Unila. Nah, berkaitan dengan itu karena di sini nggak ada lagi ya, paling karaoke itu nyanyi aja udah. Itu ya. Iya. Itu. Lagu apa Pak sering nyanyi? Saya slow rock biasanya. Slow rock ya. Nah, iya. rock gitu kan. Iya. Ya, sahabat Tiga Laki, tadi kita ngobrol-ngobrol tentang konsep pembangunan perumahan Perkim di Oku Timur yang luar biasa karena pemikiran beliau ada rencana rumah terdampak banjir yang akan nanti direlokasi, yang akan dibangunkan rumah baru di lokasi yang memang bukan rawan banjir, dalam rawan banjir, justru malah disambut oleh developer dan juga dari program pusat Pak ya, itu dan idenya cemerlang sekali. Dan tadi inspirasi yang bisa kita gali dari Pak Danan, seorang kepala dinas PU Perkim, perumahan dan permukiman. Kalau untuk drainase di kita Pak ya? Enggak, di PU. Drainase untuk pemukiman Kita tetap ya. Kalau untuk Rusunawa itu kapan tuh Pak? Rusunawa ini kan sudah dibangun untuk tahap pertama. Tahap kedua itu rencana kami Rusunawa Pemda dengan Rusunawa Polres. Itu nanti sistem sewa itu kan Pak ya? Misalnya. Itu diutamakan ke masyarakat? Itu ya untuk PNS yang tinggal di sini itu. Tapi nanti kan bisa dikelolakan itu. Nanti ada mungkin dibentuk UPTD lah semacam itu. Tapi kalau untuk masyarakat ada tempat sendiri nanti ya. Iya. Ya itu seperti lagi terima kasih terus dialog kita ngobrol kita dengan hari ini dengan Pak Danan Rahmat lengkapnya SEMSI. Nah, itu alumni Unila. Terima kasih untuk semuanya dan terus setia di channel Tiga Laki, saksikan terus obrolan inspirasi dan inovasi dari tokoh-tokoh dan juga dari lembaga-lembaga yang ada di Sumsel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.